Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 28 Januari 2022 merupakan peringatan wajib Santo Thomas Aquino, Imam Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab kedua Samuel. 2 Samuel bab 11 ayat 1 sampai dengan 4a, ayat 5 sampai dengan 10a, ayat 13 sampai dengan 17. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba,
ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu, mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa.
Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan Allah menumbuhkan, memberi perlindungan dan kedamaian. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Menurut catatan sejarah, Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat Yesus lahir dimulai oleh Kaisar Augustus, berlangsung hingga sekitar pertengahan abad ke-15. Begitupun banyak kerajaan di dunia silih berganti berdiri dan tumbang. Kekuasaan yang begitu besar, gegap gempita, kadang menakutkan, musnah. Tidak ada yang abadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada banyak penyebab, tapi yang pasti salah satunya adalah nafsu dan keserakahan manusia. Seperti dalam kisah Daud yang mengambil istri Uria menjadi istrinya dan bahkan merancangkan tewasnya Uria dalam medan pertempuran. Tentu hal ini sangat tidak berkenan di mata Allah. Seorang raja yang harusnya melindungi rakyatnya malah mencelakakan rakyatnya.
Kerajaan Allah yang dihadirkan Yesus melalui kelahirannya di tempat yang sunyi, tidak layak dan jauh dari hingar-bingar, bekerja di dalam kesunyian dan kesetiaan yang digambarkan dalam perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Dengan kekuasaan ilahinya, Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Dalam perumpamaan kedua mengenai biji sesawi, kita sebagai biji sesawi yang telah ditaburkan Allah, bertumbuh, menghadirkan kedamaian, dan berdaya guna bagi sesama dan makhluk ciptaan Tuhan. Kita diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi, dan akhirnya boleh mengakhiri perziarahan di dunia ini sebagai pemenang, dan diterima masuk dalam kerajaan Allah di surga. Meneladani Santo Thomas Aquinas, seorang imam dan pujangga gereja yang kita peringati hari ini, yang menghasilkan mahakarya Summa Theologia. Ketika sedang berdoa dan menangis di depan ikon Kristus tersalib, mendengar pertanyaan dari Kristus, "Engkau sudah menulis dengan baik tentang aku. Imbalan apa yang engkau inginkan?" Jawaban Santo Thomas Aquinas, "Non nisi te Domine." Yang kuinginkan tiada lain selain Engkau, Tuhanku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, mohon kuatkan dan perbarui tekad dan keinginan kami untuk selalu bertumbuh dan berbuah di dalam kebun-Mu. Tuntunlah kami untuk selalu bergantung kepada pokok anggur-Mu, sumber kehidupan dan damai sejahtera, karena hanya Engkaulah yang kami andalkan. Amin.